TikTok Ngobrol Artyux. Konbanwa minasan genki desu ka? Ii desu. Watashi no namae wa Stephen Lee Nyatawijaya desu. Yoroshiku onegaishimasu minasan. Para hadirin tenang. Saya bukan orang Jepang, saya bisa bahasa Indonesia. Itu hanya intro aja, ya kan? Terima kasih banyak udah yang hadir ini. Saya berasa mau audisi seperti kayak JKT48 Group, tapi sayangnya JKT48 setahu saya tidak terima pria ya. Ya apalagi pria yang STW yang setengah umur taruh bayang seperti saya ini udah pasti nggak mungkin lolos ya. Nah, teman-teman di sini ada yang ngerti bahasa Jepang. Tadi Pak Ivan udah menyerukan I, ya kan, good, ya kan, genki desu. Jadi mungkin bisa dibantu translasi. Pak Ivan tadi saya ngomong apa? Hanamasa. Oh nanti Pak, habis dari talk show ini kita makan ke Hanamasa ya. Tenang, aman. Kalau sama Pak Budi mau kemana? Susite. Wah iya, siap. Pada pengen makanan Jepang semua ya nih, teman-teman ini. Nah, saya translasikan langsung aja ya. Jadi arti daripada bahasa Jepang yang tadi saya menyambut teman-teman itu artinya selamat malam semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat, Bapak-Bapak Ibu sekalian yang ada di hadirin, ya kan? Nama saya Stephen Lee Nyatawijaya, saya dari rumput sintetis Artgrass. Booth kami ada di dalam sana, kita pelopor antara center, rumput sintetis, kita juga punya artificial vertical garden. Kali ini di Decorintex 2022 kita menampilkan tema Ikigai. Jadi oleh karena itu booth kami Jepang-Jepangan seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman belum ada waktu, silakan mampir ke booth kita, foto-foto, you are more than welcome. Nah, terus juga Yoroshiku onegaishimasu itu artinya saya senang bertemu dengan Anda semua, ya kan? Saya juga ingin mengucapkan senang juga bertemu dengan para narasumber kita. Ada Ibu Damba, Ibu Putri, Bapak Turi. Saya mulai dengan perkenalan dari Bapak Turi. Bapak Turi selaku dosen arsitektur UIN Malang dan Wakil Ketua HDI Jatim. Tepuk tangannya untuk Bapak Turi. Narasumber kita yang pertama. Lanjut dengan enggak usah Pak Turi. Santai aja Pak Turi. Narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Putri. Dia selaku Prinsipal Kuliah Pasar Interior dan Koordinator HDI Chapter Malang. Tepuk tangan, terima kasih untuk Ibu Putri. Dan yang ketiga, ya kan, itu adalah Ibu Dr. Damba Bestari selaku psikiater dan dosen dari FKUN. Terima kasih sekali lagi udah mau menyanggupi jadi narasumber kami di malam hari ini dengan tema topik Ikigai from Interior and Psychology Perspective. Nah, oke. Teman-teman yang sudah hadir, saya tahu ya kan ini waktu ini sangat berharga karena ini malam minggu, ini jamnya nggak enak banget, jam 6 mau makan malam, jadi saya lebih menghargai waktu teman-teman yang ada di sini. Saya jamin materi-materi yang Bapak Ibu dapatkan di sini itu bisa berguna secara personal dan profesional growth. Saya harap itu tujuan kami untuk menghadirkan tema daripada topik ini. Para narasumber, saya mau izin waktunya untuk 5 menit untuk saya memberikan sedikit intro kepada teman-teman konsep daripada Ikigai itu apa sih sebenarnya. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan konsep daripada Ikigai, saya mau mengingatkan untuk para hadirin nanti yang rajin menyimak berlangsungnya acara ini dari awal sampai akhir, nanti akan ada sesi bagi-bagi hadiah dalam bentuk tanya jawab. Nah nanti meskipun nggak benar jawabannya, nggak apa-apa, salah benar tetap kita kasih hadiah. Ya nggak guys? Siap ya? Tim Artok yang ada di bawah, thank you supportnya. Nah ini saya mau menyapa dulu teman-teman yang ada di hadirin. Ini saya wajah-wajah yang familiar banget nih. Ya ada Pak Ivan, Pak Luis, Bu Reni, Pak Hendra, Pak Jaya. Dari teman-teman Aston juga lengkap, Pak Felix, Pak Kiki, Pak JC, ada Bu Anggra juga, dosen dari ITS, Ibu Multi Talenta nih. Terus di depan ini juga ada Pak Irwan, ada Pak Budiono, ya kan? Yang lainnya banyak sekali nih, saya nggak bisa sebutin satu persatu. Tapi thank you so much supportnya atas acara ini. Mau mencoba menebak ya arti daripada Ikigai itu apa? Dari teman-teman yang ada di hadirin yang sobat-sobat saya ini. Ikigai kan sesuatu yang namanya Jepang ya. Ada mungkin mau coba? Jadi Ikigai itu mungkin teman-teman pikirnya Ikigai itu bahasa Jawa. Jadi kayak ini yang saya pegang ini Ikigai ngomong. Ya mungkin ini Ikigai ngombe. Bukan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Ikigai itu konsep dari Jepang. Itu artinya makna daripada kehidupan. Jadi itu yang membuat kita beranjak dari tempat tidur setiap pagi harinya kita.
Jadi dia membuat kita keep on going. Jadi kita itu hidup itu ada tujuan. Oke? Kata ikigai sendiri berasal dari kata iki yang berarti kehidupan dan gai yang artinya makna atau nilai. Jadi ikigai ini dapat diartikan sebagai alasan kita hidup. Tadi saya sudah sebutkan, itu yang membuat kita beranjak dari tempat tidur di setiap pagi harinya. 5 kunci daripada ikigai tadi sudah disebutkan, saya ulangi lagi, ada juga tambahannya ini yaitu makanan mereka dijaga. Jadi mereka makan nggak terlalu kenyang ya. Mereka makan hanya sampai maksimal 80% daripada kapasitas perut mereka. Di saat mereka merasa sudah mulai kenyang, mereka akan stop makan. Dan piring-piring yang disajikan itu ukurannya kecil-kecil. Jadi memang sengaja dibuat seperti itu supaya mereka nggak overeating. Karena kalau overeating ya itu nanti akan mengalami masalah pencernaan dan lain-lain. Itu menjadi sumber penyakit. Olahraga juga mereka memiliki rutinitas olahraga sering berjalan kaki. Mereka kemana-mana jalan kaki. Siapa teman-teman di sini yang sudah bekerja ingin pensiun dini? Ayo, ngaku nih. Masih banyak yang mau pensiun dini kan? Kalau udah pensiun dini artinya kan nggak usah kerja lagi. Artinya kan financial needs-nya sudah terpenuhi ya, kebutuhan finansialnya ya. Harapannya tidak ada utang lagi, semua udah lunas, asetnya udah banyak, bisa hidup sampai umur 100 tahun ya. Amin ya. Jadi Pak Indra mau kan pensiun dini kan? Nah, orang yang menganut asas ikigai ini Pak, tidak ada yang maksudnya pengen pensiun dini. Karena bagi mereka itu, apa yang mereka lakukan sehari-harinya, itu adalah tujuan daripada hidup mereka. Jadi mereka itu nggak ada yang pensiun dini. Apa yang membuat kita menikmati melakukan sesuatu tanpa batasan waktu dan tidak menimbulkan rasa kekhawatiran, itu adalah ikigai. Kapan kita melakukan sesuatu di mana kita itu di titik puncak kebahagiaan kita. Jadi ini mulai nyerempet-nyerempet ke hobi ya. Kalau kita punya hobi, misalnya kita hobi olahraga, entah itu sepak bola atau basket, mungkin nggak kerasa ya kita berolahraga terus kok nggak habis, rasanya waktu itu kayak cepat gitu lah, bisa kayak nggak kerasa gitu, karena kita senang melakukan hal itu. Itulah ikigai dan itu artinya nge-flow. Dan di saat kita nge-flow, kita akan fokus ke suatu pekerjaan itu tanpa distraksi. Dan gunakan flow tersebut untuk menemukan ikigai kita. Ikigai kita itu masih berbeda-beda. Saya, Bu Damba, Bu Putri, Pak Turi, dengan teman-teman yang ada di hadirin ini juga pastinya berbeda-beda ikigainya. Oke? Ini sebelum hari ini saya akan memulai Topik Talk Show. Narasumbernya udah mulai ngantuk ini, dengerin saya ngoceh terus, nggak selesai-selesai. Mungkin kita bisa, saya minta tolong para narasumber untuk berdiri di sini. Kita akan selfie bersama dengan para audiens. Bisa mendekat, Bu Damba, Bu Putri. Oke, saya langsung mulai aja ya pertanyaannya. Ini untuk para narasumber kita yang terhormat di sini. Oke, dalam sebuah desain interior, atau sama Bu Putri ya, ini Bu Damba juga boleh ikut kembali. Oke, dalam sebuah desain interior itu sebenarnya berpengaruh nggak sih terhadap pola pikir atau mental seseorang? Iya, punya dulu yang jawab Pak. Silakan, ladies first. Boleh Bu. Anda sangat kesatria. Pak Indra tahu ya kalau mesti saya yang bagian dulu. Kalau menurut saya iya, karena saya terus terang dulu itu S1-nya itu mengambil tugas akhir itu tentang evaluasi Punauni di Rumah Sakit Jiwa di Lawang. Nah itu kita ngomong dari perletakan perabot aja gitu ya. Perletakan perabot itu ada unsur teritori, unsur privacy, ya kan begitu ya. Yang ada di sana tuh ada pasien yang dia itu punya teritori khusus gitu. Jadi maksudnya setiap pagi dia tetap ke tempat itu aja gitu. Jadi kalau misalkan kita menaruh perabot lain di situ dan ada orang lain yang sampai duduk di situ, dia akan merasa terganggu dan dia bisa tercetus istilahnya kumat lagi gitu. Jadi dari perletakan perabot aja itu sangat menaruh Pak. Jadi sangat mempengaruhi mental, belum lagi nanti masalah warna, masalah tekstur itu sangat pengaruh kayak gitu. Kak Turi ada yang mau ditambahkan mungkin tips dan triksnya Pak? Pak, apa tadi pertanyaannya Pak? Jadi dalam desain interior ya kan ada tips dan trik ya untuk maksudnya supaya menjaga kesehatan mental seseorang yang tinggal dalam rumah. Kayaknya nggak gitu tadi pertanyaannya Pak. Ini saya twist sedikit. Oh, di rumah sendiri. Iya, biar lebih menantang untuk Pak Turi karena Pak Turi kan lebih expert ya daripada Bu. Bapak Ibu, pertama saya minta maaf karena tadi saya pikir audiensnya mahasiswa.
Ternyata yang datang adalah profesional dan sudah lebih senior dari saya. Jadi saya bingung mau ngomong apa. Saya terus terang dari tadi berdebar-debar terus di sini sampai saya minum Pocari separuh, debar-debarnya belum hilang. Banyak Pak Pocari kita Pak. Oh, banyak Tambah lagi Pak. siap. Terus setelah itu saya mau menjelaskan, sudah dijelaskan semua Pak Hendra. Terus saya ngomong apa? Saya bingung Pak. Tadi minta tips dan trik apa Pak? Tips dan trik dalam Saya usia. terus terang nggak bisa mikir Pak. Betul-betul nggak bisa mikir saya. Kita coba dulu Pak. Kita latihan bernapas dulu. Siap. Tarik napas. Siap. terus tarik napas. Siap, Pak. Sudah. Oke siap. Jadi yang saya tanyakan itu tips dan trik Pak. Untuk maksudnya dalam desain interior itu supaya bisa menjaga kesehatan mental seseorang itu dengan baik. Kalau sudah masuk tips dan trik ya berarti saya sudah mau ditutup dia deh. Kenapa ya? Saya pertama saya tidak bisa mikir terus terang. Terus disuruh ngomong tips dan trik itu berarti kayak sudah penutup. Pesan dan kesan Pak beda Pak. Oh, pesan dan kesan ya? Iya Pak, Siap, beda Pak. siap. Jadi pertama bagaimana caranya bisa mendesain interior yang baik Pak ya? Kesehatan mental yang baik. Kesehatan mental yang baik Pak ya? Iya. Saya kok nggak bisa mikir ini. Beneran saya nggak bisa mikir. Beneran tadi saya mikir soalnya audiens mahasiswa terus saya melihat Pak Hendra, ada Pak Irwan, ada Pak Budiono sudah pulang alhamdulillah. Ada guru saya tadi Pak Hari, saya semakin speechless. Setelah itu ada Bu Akra, semakin speechless lagi saya. Sudah ada banyak ahlinya, saya nggak bisa ngomong. Disuruh ngomong tips dan trik supaya bisa mendesain interior yang mental health yang baik. Seperti ini Pak. Jadi pertama, ini bukan mahasiswa Pak, saya nggak bisa ngajarin mereka. Mahasiswanya semua lagi on the way. Oh, lagi on the way. Ini siapa ngajar Pak? Jadi pertama mengenali klien dengan baik dulu Pak. Jadi di kita ada sebuah desain itu sebisa mungkin yang terjadi sekarang itu kadang kita cuma ketemu klien, terus klien ngomong bla 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 bla, terus kita selesaikan desainnya hanya dalam 2 minggu ya Pak Hendra ya. Pak Hendra, saya ketemu Pak Hendra, Pak tolong desainin gini, bla 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 bla. Kalau bisa nanti September selesai, oke. Karena ada batas waktu. Padahal seharusnya Pak, untuk mendesain sebuah desain interior yang baik, kita harus mengenali pelakunya dulu, penggunanya dulu. Jadi pengguna itu misalnya punya kebiasaan A, B, C, D, dan E. Nah ketika dia sudah itu, kita kenali dulu itu, sampai itu maksimal kita mengenalnya. Bahkan ada, ini seorang arsitek, saya nggak sebut namanya, dia mendesain sebuah masterpiece yang sangat terkenal, itu Frank Lloyd Wright ya. Udah sebut nama ya. Waterfall judul bangunannya. Dia sampai beberapa bulan Pak nginap hanya untuk mengamati si pengguna. Jadi sampai nginap di sananya, dia izin untuk nginap, dia mengamati si penggunanya sampai dicatat biasanya kayak gini. Nah terus sebagai seorang desainer, kalau kebiasaan itu baik, maka kita akan mendesainkan sesuatu yang baik. Tapi kalau kebiasaannya agak tidak baik, mungkin ke arah mental health yang tidak bagus, terus kita akan menawarkan beberapa pilihan. Dan ini menjadi tantangan karena merubah kebiasaan ke arah desain interior itu sangat susah. Desain dapur aja, tadi kan bahas tentang dapur Pak ya. Orang yang terbiasa masuk, bawa barang, taruh di kulkas. Saya itu ngambil barang, diolah, dimasak, disiapkan. Itu kan kebiasaan. Coba kita balik menjadi dia datang, masak, cuci, taruh kulkas. Itu kan juga merubah kebiasaan ya. Bagus kan sebenarnya seperti itu Pak. Jadi kayak kemarin saya baru tahu kenapa kulkas mudah rusak, karena tidak ditaruh di Tupperware. Jadi kebiasaan itu orang belanja langsung masukin kulkas, sehingga keluar cairan-cairan. Ini kok jadi jual kulkas saya Pak ya? Apa Pak, asal jangan menyebutkan brandnya. Oh ya siap. Jadi kebiasaan itu seperti ini Pak Hendra. Orang belanja, terus maaf Pak yang saya ya. Pak itu jual kulkas? Enggak kan? Oh, iya. Aman Pak, aman. Jadi orang beli kulkas, orang beli barang, terus ditaruh langsung ke dalam kulkas, apalagi di freezer. Nah ketika airnya netes, ternyata itu yang membuat freezer ini jadi tidak bisa bagus. Jadi ternyata harus dicuci dulu, dibersihkan, taruh di Tupperware, terus disimpan. Dan ini kebiasaan yang tidak semua orang bisa lakukan. Nah merubah kebiasaan kita sebagai desainer, mau merubah kebiasaan klien seperti itu. Klien bilang siapa kamu? Ya kan kalau kamu tak kasih uang, tak bayar desainmu sudah. Tapi sebagai seorang desainer yang bagus adalah bagaimana caranya mengatur semua ini sehingga hasil desain kita itu tidak cuma membuat sesuatu yang wah keren ya, enggak. Endingnya adalah bagaimana
bisa dilakukan oleh pengguna. Jadi tidak cuma di rumah tinggal, bahkan di kantor. Jadi di kantor pun, Pak, saya sudah bilang ya, saya kalau pegang mic itu lama. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Jadi tadi itu tipsnya dan triknya adalah pertama kenalilah klien dengan baik, pelajari kebiasaannya. Tapi kita juga sebagai desainer interior harusnya menguasai keilmuan yang baik tentang bagaimana membuat kebiasaan itu menjadi baik. Nah susahnya Pak. Jadi jangan cuma ini yang terjadi di sebagian di saya. Saya desain yang bagus, tapi saya melaksanakan yang nggak bagus. Jadi sebelum mendesain yang bagus, harusnya kita sebagai desainer interior itu bagus dulu. Jadi ketika kita bagus, maka hasil desain kita pun akan bagus. Silakan Bu Damba, mungkin mau dikomentari terkait dengan dunia desain interior, ya kan? Apakah itu mempengaruhi kesehatan mental seseorang? Ya, saya juga bingung sebenarnya mau ngomong apa ya, cuma kayaknya saya menyimpulkan aja yang tadi udah Pak Turi, Mbak Putri sama Mas Steven sampaikan ya. Yes. Jadi memang kan kalau kita ngomong mental itu kan pikiran, perilaku sama perasaan ya. Itu memang ada yang namanya ecopsychiatry ya. Jadi gimana pikiran, perilaku dan perasaan kita itu berhubungan dengan lingkungan sekitar kita, dengan alam, dengan nuansa alam ya. Termasuk juga kalau di sekitar itu kan ada yang namanya terapi relaksasi ya. Tadi Mas Steven udah nyontohin ya, tarik nafas, hembuskan. Itu salah satunya namanya kan relaksasi atau grounding therapy. Di situ selain kita memandu klien ya atau pasien untuk relaksasi nafas gitu, kita juga memandu mereka untuk mengamati dan membayangkan benda-benda yang bisa membuat mereka tenang, baik itu dari tekstur, dari warna, juga dari bentuknya, dari geometrinya, simetrisnya. Tapi sekali lagi itu semua personal ya Mas ya, seperti tadi Pak Turi sampaikan, semua itu tergantung karakter masing-masing. Jadi apa yang saya bayangkan mungkin dari bentuk, tekstur dan warna yang saya suka, yang bisa membuat saya tenang dan rileks, beda dengan yang Mas Steven bayangkan. Yeah. Jadi semua memang tergantung sangat personal, tergantung karakter dari masing-masing orang. Bahkan kalau seingat saya, pembicaraan saya sama Pak Turi beberapa waktu yang lalu, Pak Turi pernah ngomong kalau ada arsitek di luar negeri itu membutuhkan waktu 1 tahun mempelajari kliennya. Benar ya Pak Turi ya? Benar itu ada ya? Kan tadi saya sudah ngomong. Itu 1 tahun ya? Sudah ngomong tadi Sudah ya? Oh saya kelewat. Iya Pak Hendra ya, saya kan tadi sudah ngomong ya 6 bulan ya. Oh ya, pokoknya dia butuh waktu lama dan tidur di situ untuk mengamati ininya. Tapi itu Pak, kok jadi saya lagi yang ngomong Pak? Iya nggak apa-apa Pak, apa saya mancing Bapak. Ya jadi maaf ya Pak ya. Jadi mungkin teknik membuat kita didengar itu pertama membuat audiens ketawa dulu. Setelah ketawa kita didengarkan. Seperti itu Pak. Jadi Itu Pak Turi. hal yang menjadi masalah sekarang adalah itu tidak bisa dilakukan lagi Pak, karena kita mesti selalu terburu-buru. Padahal tadi kalau ikigai kita disuruh jangan terburu-buru. Nah mungkin nanti Pak Steven harus bisa masuk ke pemerintahan atau ke klien-klien. Pak kalau desain jangan terburu-buru. Ya Pak Hendra nggak usah buru-buru ya. Semua deadline Pak Turi. Jadi nggak bisa, ikigai susah banget diterapkan Pak. Tapi paling nggak paham dulu ya prinsipnya bahwa tidak terburu-buru. Karena sebuah masterpiece Pak itu susah dihasilkan dengan terburu-buru, dan itu juga rasanya di semua beberapa bagian itu terajarkan dengan baik Pak. Tapi ya susah juga, kayak saya mahasiswa, ada Bu Angra ya. Bu Angra kan mahasiswa kita cuma dikasih 1 semester untuk kerjakan tugas ya. Masa kita bisa bilang kerjain tugasmu suka-suka deh, mau 2 semester nggak apa-apa. Nah itu kan nggak bisa Pak. Makanya jadi sangat berat mungkin menerapkan, tapi bisa kita coba seperti itu. Siap. Terima kasih atas penjelasannya Bu Putri, Pak Turi, sama Bu Damba. Pertanyaan saya selanjutnya, apa yang sih yang sebenarnya sering terjadi kalau sebenarnya desain itu diatur seenaknya sendiri gitu, tanpa ada pertimbangan mengenai perilaku manusia yang akan tinggal di hunian itu. Apa yang akan terjadi sebenarnya? Desainnya itu semrawutan, sembarangan. Ladies first Pak. Kalau saya, akhirnya dia nggak ngomong Pak nanti. Oh iya, Bapak sangat gentleman Pak. Saya mau salut sama Bapak. Gini nih Pak Hendra, Pak Turi. Jadi gini Pak Steven, saya seperti yang kemarin sempat ngobrol ya, maksudnya dari banyak orang
orang aja misalkan masuk ke toilet gitu ya, masuk ke toilet itu ada karakter sendiri gitu, masing-masing orang tuh misalkan ke toilet pertama itu tanpa disadari ada misalkan kayak saya nih, itu pasti miliknya yang pojok banget gitu. Mungkin nanti setelah pulang coba aja, kira-kira ada nggak sih kecenderungan ke satu toilet yang mungkin nomor 2 atau nomor ini. Terus terang juga ini juga apa misalkan ada tempat duduk gitu, ada tempat duduk yang bareng-bareng gitu, orang cenderung duduk di tengah kah, duduk di samping kah, di pojok itu macam-macam gitu. Jadi maksudnya otomatis itu kalau misalkan dia nggak dapet di tengah itu dia nggak nyaman gitu. Jadi makanya kenapa desain itu kalau misalkan didesain sendiri itu kadang-kadang nggak terpikir gitu, nggak terpikir bahwa dia sebetulnya kebiasaannya itu nggak secara nggak sadar, sebetulnya secara nggak sadar itu orientasinya ke sana. Itu kadang-kadang yang kita harus membantu klien di seperti itu di saat-saat seperti itu. Oh sebetulnya jadi kalau misalkan saya sendiri pun ya misalkan melihat klien itu kayak X-ray dulu serang gitu. Oh dia sukanya pakai ini, iya dia pakai ini. Oh nanti akan cenderung desainnya ke arah ini. Jadi makanya saya beberapa kali kalau ke klien itu mesti menawarkan kira-kira referensi desainnya itu ke sini. Oh iya ini. Saya lebih suka ini. Mungkin ada klien-klien yang tidak terprediksi juga ada. Tapi lebih banyak kita harus memang mengenali kayak gitu. Jadi kita fungsinya untuk membantu mereka menemukan apa ya istilahnya kepuasan di dalam dirinya gitu loh. Itu fungsi kita, tugas kita gitu. Makasih. Mantap, cakep penjelasannya. Pak Turi ada yang mau ditambahkan mungkin? Gambar dulu aja. Oh ini wilayahnya Pak Turi sama ini. Wilayah saya dulu. Ini hanya seputar desain interior. Sebenarnya pertanyaan Pak Steven itu saya jawab agak kalian ya Pak ya. Bagaimana kalau seorang itu mendesain sendiri pekerjaannya? Nah terus kita interior dan arsitek ngapain Pak? Nggak ada kerjaan dong kita. Begini Pak, pertanyaannya. Iya, saya paham Pak. Ini biar mereka tertawa dulu Pak. Iya. Nah kan sekarang kalau misalnya ada pengguna, langsung kayak misalnya Pak Budiono, langsung saya mau bikin taman kayak gini. Nah terus kita arsitek ngapain? Nggak ada kerjaan dong. Pak Hendra langsung didesain sendiri, tidak mengajak kita interior untuk membuat. Terus saya kan nggak ada kerjaan Pak. Oh ada ya? Banyak ya? Oh siap, terima kasih. Jadi pertama segitu nggak kemana-mana Pak Turi, tenang aja. Oh siap, diatur sama Tuhan. Siap. Saya sudah mikir kalau semua mendesain sendiri terus kita ngapain bikin kampus, ngapain bikin kan tidak ada gunanya akhirnya Pak ya. Siap. Pertama ini candaan dulu ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini yang mungkin bukan arsitek atau desainer interior, tolong jangan didesain sendiri. Ya, saya ulang, tolong jangan mendesain sendiri. Karena kasihan orang lain itu tidak ada pekerjaannya nanti. Ya Bu Devi ya. Siap. Jadi kasihan kami tidak ada pekerjaannya. Yang kedua, saya ini mohon maaf ya Bu Putri, saya menceritakan mertua saya. Jadi mertua saya itu seorang dokter, beliau sangat terkenal di Pasuruan ya. Pokoknya nyebut nama beliau semua kenal. Bahkan saya kemarin kaget ada proyek di mana, terus langsung menang apa ya kemarin ya. Jadi beliau sangat terkenal. Nah beliau pernah cerita ke saya kayak gini. Jadi beliau itu pernah mendesain, jadi didesain sendiri. Jadi membuat sebuah taman itu berdasarkan yang digambar. Jadi digambar-gambar terus ngarahkan tukang sendiri. Jadi terus setelah jadi ngomong gini ke saya ngomong gini jadinya, loh kok persis kayak di depan kecamatan. Jadi persis kayak taman di depan kecamatan. Oh ternyata itu yang beliau lihat dan itu yang beliau sudah bayangkan sangat bagus. Ternyata jadinya persis seperti di depan kecamatan. Kenapa? Pertama adalah karena tidak ada ilmunya. Karena tidak ada ilmunya, setiap orang bisa mendesain. Itu sudah takdir. Kayak seorang kita, setiap orang bisa mengobati diri sendiri itu iya. Tapi bagaimana obat yang benar, bagaimana desain yang benar, itu kita desainer interior dan arsitek itu adalah orang-orang yang sudah diajarin. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana itu menjadi baik. Seperti itu. Pak, tapi saya mau buat permainan dulu boleh Pak? Boleh, jangan lama Pak ya. Waktunya cukup banyak. Kita sampai jam berapa Pak? 8.
Enggak, 745. Oh 745, siap. Bapak Ibu, saya biar tidak bosan, saya berdiri boleh Pak ya? Boleh saya dampingi Pak? Atau Oh siap. Bapak Ibu, ini saya mau memberikan sebuah permainan. Ini permainan mengendalikan pikiran. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu. Kalau ada templatenya boleh dibuka. Terus dikasih pemberat. Template-nya dikasih pemberat. Ini sulapan Pak? Sulapan. Sulapan, oke. Siap. Siap. Jadi Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu itu saya dan nyonya ini 8 tahun tidak punya putra. Terus kami bertemu dengan seorang dokter yang dokter itu mengajarkan saya, mungkin ini juga bagian dari ikigai, bahwa berpikirlah bahwa kamu punya putra. Jadi saya disuruh membayangkan kalau di mobil bayangin ada anakmu yang lompat ke depan maju mundur. Ya pokoknya bermain di situ. Terus setelah itu saya disuruh membuat keputusan sama nyonya. Oh, mohon maaf yang di sebelah sini adalah istri saya. Jadi mohon tidak diminta nomor HP-nya ya Bapak. Jadi saya diminta untuk berpikir seperti itu Pak Indra. Jadi kan agak susah. Bayangin 8 tahun tidak pernah punya putra disuruh menghayal seperti itu. Jadi saya menghayal seperti itu. Pokoknya membayangkan kalau di mobil kayak gini, kalau di pulang ada yang nyambut dan seperti itu. Setelah tapi kesepakatan awal bahwa kita harus sepakat dulu mau laki-laki atau perempuan. Jadi saya juga agak lama berdebatnya. Akhirnya kita putuskan laki-laki dulu pertama. Dan alhamdulillah memang lahirlah anak laki-laki yang bayangannya seperti bayangan saya, lompat maju kiri kanan di mobil. Ternyata begitu jadinya. Nah, jadi ternyata pikiran itu sangat berpengaruh pada masa depan yang kita buat. Kita menciptakan sebuah tembok-tembok. Kalau kita mengatakan tidak, itu kita menciptakan tembok yang akan menghalangi kita. Tapi bilang saja iya. Nah, saya diajari cara membuat keputusan itu dengan seperti ini. Mohon maaf, boleh pada mengangkat gerakannya Pak Yana ada? Nggak ada. Oh nggak bisa. Ini teknik mengatur pikiran. Nah sekarang saya bilang boleh melihat atas tangan saya. Saya tidak menggerakkannya, tapi dia bisa bergerak sendiri. Saya bilang maju mundur, mudah-mudahan bisa ya. Bergerak ya Pak Steven ya. Kiri kanan, tangan saya tidak bergerak Pak. Kiri kanan, naik. Atur pikiran saya bahwa dia bisa bergerak. Kiri kanan, berputar. Saya agak berdebar karena saya takut dia nggak berhasil Pak. Tapi biasa saya lakukan Pak ini. Dan dia mengetes Pak. Ini itu dipakai sama dokter itu sebagai alat tes. Dia pegang perut saya. Kemarin waktu saya terakhir ketemu, jadi saya bertanya gini, ini agak bohong sebenarnya. Besok itu saya punya anak atau enggak ya? Dan dijawab, kalau maju mundur artinya iya. Kalau kiri kanan artinya enggak. Terus dia maju mundur. Saya jadi lebih optimis. Pak Turi ini bukan debus kan ya? Apa? Bukan debus kan? Bukan. Ini saya juga nggak tahu. Nanti biar dijelaskan sama dokter Damba, kok bisa terjadi ini? Ya, boleh tuh, boleh. Ya, boleh. nanti jelasin ya dokter Damba. Ini coba aja Bapak Ibu, coba aja. Kalau bisa menggerakkannya, jadi ini bukan digerakkan oleh apa aja, boleh pegang gini terus gerakkan. Nah ini maju mundur kiri kanan. Saya nggak ini Pak. Jadi ada yang bisa pegang tangan saya di sini biar tidak bergerak Pak. Kalau saya boleh simpulkan ini namanya the power of mind. Oh iya siap. Ya itu jadi kekuatan dari pikiran. Dan dari sini itu terus itu terus Pak. Dari sini terus itu bisa membuat sebuah pertanyaan. Jadi kita bisa pakai untuk mendesain. Misalnya kita ngasih pilihan ke klien. Jadi pada saat kita mendesain kita bilang cocok nggak klien dengan bahan ini? Bisa dipakai kayak gini. Bahkan ada yang menggunakan ini Pak. Ini kayak hayal ya. Dia menggunakan ini untuk mencari mobilnya. Jadi mobilnya hilang dan berhasil. Setelah itu dia tunjuk. Mohon maaf Pak ya. Boleh pegang apa Pak? Kemarin saya datang ke dokter tersebut, dia megang ini saya sehat apa enggak? Nah ini lurus, berarti dadanya sehat. Ininya bagus apa enggak? Ini kiri kanan, berarti bagian sini ada masalah Pak. Nah itu seperti itu. Wow. Dan saya tidak bohong, jadi saya akhirnya belajar menggunakan ini untuk beberapa hal. Pada saat saya ingat, pada saat saya lupa, saya tidak menggunakan itu. Jadi salah satu teknik untuk mengatur pikiran itu bisa seperti itu, mengendalikan pikiran Pak Indra. Seperti itu Pak. Luar biasa, terima kasih sudah mau sharing sama kita semua. Tekniknya the power of mind ya.
Udah Mbak, ada yang mau ditambahkan mungkin mengenai tekniknya itu tadi? Kalau ada yang ditambahkan aja, kalau nggak ada yang ditambahkan nggak apa-apa. Kita Kayaknya lanjut aja deh. lanjut aja ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, bicara soal ideal, apakah pernah dengar istilah dari Ikigai sebelumnya? Sebelum kita invite Bapak sama Ibu ini, jujur aja. Iya Pak, terus terang saya barusan setelah ada undangan saya Ikigai. Oh iya, saya browsing Pak. Saya jadi baru belajar Pak, belajar terus terang. Cuman memang menurut saya jelaskan lagi Pak. Silakan. Jadi kalau misalkan Ikigai itu kan kayak 4 elemen ya, 4 elemen yang memang harus kita Bisa tolong ditampilkan diagramnya Ikigai? dan itu menurut saya sangat dalam. Makanya kenapa saya nggak tahu Pak data statistik itu ya. Cuman kalau kita lihat kalau misalkan seperti di desa-desa di Jawa aja itu masih banyak ibu-ibu tukang tani itu yang sampai 100 tahun itu usianya. Jadi dan saya lihat memang mungkin mirip dengan yang diceritakan Pak Steven bahwa makanannya mungkin tidak berlebih seperti itu, terus dia istilahnya ya hidup, maksudnya kalau misalkan tentang rumahnya gitu ya dia nyaman gitu di situ. Jadi nggak ada dia harus dilihat orang seperti ini atau yang lain-lain gitu. Jadi maksudnya intinya gitu, semeleh kalau di dalam bahasa Jawanya loh ya. Oke, mantap. Jadi di sini saya boleh lanjutkan, maksudnya nambahkan sedikit aja. Jadi di irisan Venn diagram ini kita bisa lihat yang di sini, misi pointer saya nggak berjalan. Ada passion, profession, vocation, mission. Kalau translasinya dan saya tanya yang bahasa Indonesianya ada nggak? Jadi passion itu adalah minat kita, profesi itu ya profesi kita bisa sebagai desainer interior, dokter. Vocation itu adalah pekerjaan kita sehari-hari, sama mission. Misi itu misi kita hidup itu apa? Selama kita mendapatkan 4 hal ini, kita akan menemukan ikigai kita. Nah, sebagian besar orang itu hanya punya 1 atau 2 atau bahkan nggak punya sama sekali. Ya, maksudnya tujuan hidupnya hanya untuk ya supaya bisa makan aja ya kan. Jadi itu maksudnya nggak bisa membuat kita bahagia, nggak bisa membuat kita berumur panjang. Pak Turi mau nambah? Kayaknya mungkin Mbak Putri tadi udah menyampaikan ya sama sih. Jadi memang terdiri dari 4 komponen ya. Jadi apa yang kita suka, terus apa yang kita kuasai, terus kemudian apakah itu semua bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita, dan juga apakah itu semua kita mendapat bayaran. Kan irisannya itu ada banyak ya. Ketika kita sudah mencapai itu semua, maka kita akan mencapai keseimbangan ya. Nah kalau di kedokteran kan juga ada namanya homeostasis. Mungkin saya melihatnya kalau Mas Steven ini juga gitu ya. Mungkin passionnya Mas Steven ini public speaking gitu ya. Public speaking, nggak juga ya. Berarti mungkin ini ya, vocation ya mungkin ya. Ya, seperti itu ya. Saya menjalani ini. Siap. Karena nggak ada yang mau. Jadi Karena nggak ada yang mau kayaknya. proses saya yang melakukan ini. Nah itu jadi mungkin salah satu contohnya kayak gitu ya. Jadi mungkin Mas Steven perlu proses ya untuk mencapai ikigai ya. Masih belajar. Mungkin saya lihat kayak misalnya David Beckham gitu ya. Dia mungkin punya sesuatu yang dia suka ya. Sesuatu yang suka itu mungkin main bola. Dia main bola dan dia kuasai kan main bola itu. Terus kemudian dia main bola juga profesional. Jadi dia dibayar untuk itu. Dan tentunya dengan dia bermain bola, kita bisa lihat yang namanya World Cup, yang namanya Liga-Liga banyak begitu. buat orang seneng ya. Benar yang bermanfaat untuk semua orang. Jadi mungkin itu konsep dari ikigai kalau jadi contoh kasus ya. Yes. Itu benar banget sih, David Beckham itu perfect example juga untuk maksudnya yang orang sudah menemukan ikigainya. Bahkan mungkin David Beckham sekarang sudah pensiun, dia pasti masih main bola kan. Karena itu ya tidak akan habis itu. Yaitu ikigai itu membuat dia berumur panjang. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, dalam desain interior itu sebenarnya ikigai ini ada hubungannya nggak sih? Tadi kan kita berusaha memaksakan kayak ada hubungannya sama pola pikir, sama kesehatan mental kan. Tapi kalau dari segi ikigai, itu desain interior itu bisa nggak sih dihubungkan? Ada kaitannya nggak sih desain interior dengan ikigai itu sebenarnya? Atau nggak ada hubungannya sama sekali? Oh ada Pak, jadi
mesti semua desain interior dan semua desainer interior itu berharap bahwa desainernya memberikan kepuasan yang sangat baik kepada penggunanya. Nah, tujuannya itu berarti dia berharap yang kesempurnaan tadi, ikigai tadi. Cuma seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa untuk mencapai itu seharusnya si desainer itu belajar untuk mencapai ikigai sendiri dulu. Jadi bagaimana dia bisa bahwa desainer interior ini adalah memang sesuatu yang dia cintai. Terus dan itu adalah bagian dari pekerjaannya, dan itu kalau dunia membutuhkan, memang dunia sudah sangat membutuhkan. Terus yang terakhir dia merasa pantas dengan bayarannya. Tadi saya sempat berdiskusi dengan Pak Hendra, yang lupa kita bahas adalah bahwa di Ikigai ini kita harus merasa cukup dengan bayaran yang diberikan dari pekerjaan kita. Jadi bukan ya sudahlah, enggak, tapi harus oke, ini pas, seperti itu. Nah, hubungannya dengan desainer interior dan desain interior, ketika si desainer interior sudah berhasil mendapatkan ini, maka dia akan bisa mengenali si pengguna, terus menghasilkan itu. Tapi itu yang saya cerita tadi Pak, proses itu butuh waktu yang cukup lama, karena saat-saat ini desain kita mesti dituntut, tolong gambar ini seminggu jadi, tolong gambar ini 2 minggu jadi, dan lain-lain. Tapi kalau masalah bahwa itu ada hubungannya, sangat erat hubungannya, seperti itu. Silakan Bu. Sangat erat hubungannya ya, soalnya. Bu Putri, silakan ditambahkan. Iya, jadi kembali ke konsep Ikigai, karena Ikigai itu mungkin hadirnya di Jepang, jadi semua itu mengarah ke konsep hunian di Jepang. Padahal sebetulnya itu menyesuaikan gitu. Jadi kalau misalkan di Indonesia ya kita tidak perlu membuat rumah-rumah Jepang di Indonesia, misalkan seperti itu. Jadi kita menyesuaikan dengan lokasi juga gitu. Kalau misalkan lokasi dan sekali lagi dengan perilaku. Jadi kan kalau misalkan dari konsep warna, misalnya dari konsep warna memang ada lingkaran warna itu kan dari misalkan antara merah dan biru itu ungu, terus biru dan biru dan kuning adalah hijau. Jadi lingkaran warna ungu sampai ke hijau itu adalah lingkaran warna dingin. Ya, setelah kuning sampai ke merah itu adalah lingkaran warna panas, semangat, seperti itu. Jadi memang sebetulnya ada konsep-konsep seperti itu. Jadi mana yang akan lebih menenangkan, itu ada konsep seperti itu. Cuman kembali lagi kepada masing-masing pelaku gitu. Jadi kalau misalkan pelakunya memang suka warna kuning gitu, itu membuat dia bersemangat seperti itu, ya kita tampilkan dan kita mengarahkan. Kalau misalkan itu terus-terusan akan mengarahkan ke perilaku yang mungkin tidak tenang di dalam kehidupannya seperti itu. Jadi mungkin kita tambahkan adalah aksen-aksen seperti itu, Pak. Dan seperti tadi yang saya bilang di awal-awal, kalau masih igenya orang itu beda-beda. Jadi memang nggak bisa dipukul sama rata ya, Ibu ya, Pak ya. Kalau desain interiornya ini untuk orang CEO mesti desain interior seperti ini. Ya nggak juga, karena tergantung dia CEO-nya seperti apa, dia kan ya perilakunya, ya kan karakteristiknya itu kan beda-beda ya. Manusia itu kan unik semuanya itu. Cakep. Ini biar nggak makin ngantuk nih para hadirin, saya akan memasuki sesi tebak-tebakan receh. Loh, kok namanya tebak-tebakan receh ini gimana nih? Oh benar, ini sebenarnya kuis jenaka ya guys ya, bukan tebak-tebakan receh ya. Oke nih, pertanyaan nih berhadiah ya guys ya. Kesenian apa yang selalu dilakukan oleh nasabah? Nah, ayo ada yang bisa jawab. Kesenian apa yang selalu dilakukan oleh nasabah bank? Berhadiah nih guys. Sekarang itu nggak boleh ikut ya. Kayaknya udah tahu jawabannya nih. Kesenian apa yang dilakukan oleh nasabah bank? Pada umumnya kesenian. Jadi suatu bentuk seni. Ayo. Nggak ada. Going once, going twice. Pak Hendra, Pak Luis jangan malu-malu Pak Luis. Ada? Oke.
saya yang sanggup. Halo Bu Dian. Jangan Pak. Yang apa yang biasa dilakukan oleh nasabah tari tunai? Tari tunai itu dia yang kita tunggu-tunggu. Salah, luar biasa. Anda kreatif banget. Mantap banget. Oke, pertanyaan terakhir nih ya dari segi interior nih, untuk Ikigai. Poin-poin penting apa yang harus ada dalam desain interior Ikigai? Poin-poin penting yang dibutuhkan untuk mencapai titik Ikigai dalam desain interior. Poin-poinnya. Ya, ini kembali kayak mirip-mirip sama tips and tricks tadi ya Pak ya, Ibu ya. Makanya Bapak ketawa ya. Capek sama tips and tricks ya. Pasti penilaiannya terus tips and tricks. Saya nyambung ke yang pertanyaan sebelumnya dulu aja Pak ya. Boleh. Jadi saya ada klien itu seorang dokter THT. Terus kami membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan Fis kita mengerjakan kemarin berapa lama? Desain rumah itu 6 bulan. Setahun ya. Jadi kami mendesain rumah tinggal itu, boleh nanti ini saya agak ini Pak ya, saya agak jualan dikit. Kalau Bapak Ibu mau melihat nanti boleh di IG Gria Fasad itu ada rumah yang terlihat dari depan 2 lantai tapi sebenarnya 5 lantai. Nah proses ini terjadi karena pertama lahannya sangat sempit, tapi dia mau terlihat luas dan ada banyak ruang. Terus berikutnya dia pingin ruangan rumah itu cahaya alami dan pengawan alami semua natural. Terus berarti kan bagaimana cara menciptakan bahwa dia nanti sangat nyaman di rumahnya. Ketika dia nyaman di rumahnya, maka paling tidak awal Ikigai terpenuhi, bahwa dia senang dengan kondisi rumah. Jadi kita mendesain, pertama kita kasih alternatif 1, nggak suka, alternatif 2 nggak suka, dan kita ketemu klien ini seminggu bisa 2 kali, dan itu selama setahun. Ketika proses ini dijalani dengan baik, maka hasilnya akan sangat baik. Tapi walaupun ternyata masih ada beberapa hal yang tidak baik Pak Hendra. Jadi kayak saya tawarin roster. Sekarang ada banyak tipe roster. Dia milih ini dan saya juga mesti nanya kembali ke saya. Kira-kira mau yang mana? Setelah itu saya ditanya lagi, menurut Pak Turi bagus yang mana? Saya kasihkan pilihan yang ini, dia setuju. Ternyata pada saat hujan, air hujan masuk. Nah ini kan bagian dari pembelajaran Pak, bahwa memang desainer itu tidak ada yang ideal. Makanya tadi waktu saya ditanya, Pak bagaimana sebuah desain yang ideal? Ideal itu kalau sudah sempurna nggak ada masalah. Tapi ternyata nggak bisa seperti itu. Dari pengalaman saya, akhirnya saya belajar bahwa ternyata roster itu harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Terus berikutnya dari situ, ini masalah roster. Setelah itu kita membuat bangunan yang sangat tinggi. Ketika bangunan sangat tinggi, memang sangat menyenangkan masuk di dalamnya. Kita berikan pilihan warna yang beliau kayaknya sangat suka dengan warna coklat ya. Warna coklat, jadi tangganya kita buat coklat. Beberapa bagian dari depan rumah pun sudah terlihat coklat. Nah mungkin tadi Pak Steven menyinggung sio dan lain-lain, tapi karena saya tidak paham tentang itu, tapi itu adalah warna yang membuat pemilik itu merasa senang. Ada klien berikutnya yang saya diberi tugas, sama-sama dokter juga, tapi ini dokter umum. Saya diminta mendesainkan rumahnya dan syaratnya bahwa hanya boleh menggunakan warna biru. Jadi seluruh dinding itu ada birunya tapi bermacam-macam biru. Nah mungkin ini juga adalah proses bahwa ketika dia melihat biru itu menjadi tenang. Nah terus seperti apa agar Ikigai ini tercapai? Ada 2 sisi. Kalau kita sebagai desainer adalah bahwa kita menguasainya, saya ulang cerita ya, adalah menguasainya dulu, menguasai si pengguna. Jadi dia suka warna apa, kegiatannya seperti apa, dan lain-lain. Dari 2 proses contoh saya tadi, akhirnya kita melihat bahwa setiap orang punya kesenangan yang berbeda, punya karakter yang berbeda, dan punya hal-hal yang disukai beda. Jadi tidak bisa sebenarnya menyamakan rumah ini itu sama dengan rumah ini. Makanya kalau ada proyek yang diberikan ke saya, itu penggunanya sama, pemiliknya sama, tempatnya yang beda. Saya bilang mesti harus ada perbedaan karena nanti yang datang itu juga berbeda. Jadi hubungannya dengan yang tadi itu adalah apa
apa yang dibutuhkan tempat tersebut. Jadi itu kan tadi ke apa yang dunia butuhkan. Terus apa yang disukai di tempat tersebut. Jadi bukan cuma yang disukai oleh si desainernya, tapi apa yang disukai oleh anak itu. Nah itu semua hal-hal yang harus diperhatikan. Seperti itu. Bu Putri, ada yang ditambahkan mungkin dari poin-poin Mbak Turi? Kalau saya sebetulnya kembali ke saya waktu tugas akhir itu ya. Tugas akhir itu adalah evaluasi purna humi. Evaluasi purna humi itu ada dua aspek yang saya pelajari, tentang aspek teknis dan aspek psikologis ruang. Jadi dari aspek teknis itu tentang penghawaan, pencahayaan, warna dan lain-lain itu dari situ. Jadi kita ada sudah belajar lah tentang itu. Jadi maksudnya ada rangkaian, misalkan mereka mau pesan yang bersemangat, mau pesan yang tenang, mau pesan yang ini, itu kita ada gitu. Jadi seperti itu. Kemudian dari psikologis ruang. Jadi psikologis ruang tadi tentang teritori, tentang privacy itu juga kita atur. Jadi misalkan rumah dengan istri berhijab gitu, itu beda sama dengan rumah yang tidak berhijab. Jadi maksudnya pintu masuk itu nggak bisa langsung kelihatan ke dalam seperti itu. Jadi ada jedanya untuk ibu-ibu itu mengenakan hijab dulu misalkan seperti itu. Makanya kenapa di Arab dan di Eropa itu berbeda-beda gitu. Jadi itu yang apa ya istilahnya, kenapa tadi kalau bukan arsitek, kalau bukan interior designer itu juga berbeda akhirnya karyanya gitu. Terima kasih. Terima kasih biasanya Pak Turi sama Bu Putri. Ini kita ada kuis lagi yang berhadiah. Pertanyaannya adalah tadi udah dijabarkan oleh Pak Turi sama Bu Putri. Apa konektivitas atau apa hubungan daripada Ikigai dan desain interior? Hubungan Ikigai dan desain interior. Nanti yang menentukan jawabannya benar atau tidaknya itu nanti dari Bapak Turi sama Bu Putri, bukan saya. Mungkin ada yang mau mencoba menjawab? Ya, saya turun lagi. Jadi menurut saya hubungan seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu di depan tadi, hubungan antara Ikigai dan desain interior, yaitu bahwa desain Ikigai itu kan adalah sebuah kesenangan bagi orang itu tersebut. Jadi desain interior nilai kehidupan dari orang tersebut. Jadi desain interior ini akan sangat mempengaruhi nilai kehidupan dari orang tersebut, karena interior yang kita ciptakan ini akan sangat mempengaruhi psikologis dari klien kita tersebut. Contohnya saja tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu di depan. Contohnya tadi adalah dari segi mungkin pemilihan warna. Itu dari masing-masing orang itu kan memiliki kesenangan yang berbeda. Sehingga kalau misalkan kita salah mendesain, misalkan kita mendesain tidak sesuai dengan keinginan orang tersebut, maka ini akan sangat mempengaruhi nilai kehidupan dari orang tersebut, akan sangat mempengaruhi psikologis dari orang tersebut, yang kemudian juga ini akan mempengaruhi Ikigai dari orang tersebut. Terima kasih. Karena jawabannya sudah cukup memuaskan Pak Turi. Oke, mantap. Terima kasih banyak Mas dan menjawab pertanyaan daripada kuis tersebut. Mungkin teman-teman yang lain mau coba menjawab. Pak Felix mungkin. Bu Agra? Yes, I'm coming. Bentar, Bu. Poin-poin penting apa saja yang harus ada dalam desain interior Ikigai. Lain kalau Ikigai, menurut saya itu yang semua terkait dengan multisensori bagi manusia. Jadi dari rasa, peraba, visual dan lain-lain bisa diaplikasikan melalui kalau technical aspek. Kalau visual berarti kita bisa lihat melalui warna, adanya tanaman buatan, sesuatu yang bisa dilihat manusia, kemudian penghawaan, pencahayaan yang baik, semua yang berkaitan dengan multisensori manusia yang ada di dalam ruangan tersebut. Itu dasarnya supaya Ikigai tadi, happiness
atau konsep yang dibutuhkan oleh pengguna itu bisa tercapai. Sangat bagus Pak. Luar biasa, Bu Anggra, terima kasih banyak. Teman-teman, tolong diberikan hadiahnya untuk Bu Anggra. Terima kasih Bu Anggra untuk berkenan menjawab. Saya mau nanya nih, sebelum kita beralih ke pertanyaan psikologi. Pak Turi, Bu Putri mungkin sudah bermain ke grup kita Artbase itu. Kalau dari pendapat Pak Turi sama Bu Putri, dari selaku profesional, ya kan, yang sudah expert juga di dunia desain interior, ya kan, dan juga konsep ikigai, gimana Pak? Apakah booth kami itu sudah masuk dalam kriteria ikigai atau tidak? Atau Bu? Diwakilkan aja salah satu, nggak apa-apa. Penasaran kita gitu. Kita butuh pengakuan dari pihak ketiga. Pertama saya tadi ngucapin terima kasih ke Bu Anggra karena mengingatkan, oh ya, omongan saya kurang spesifik membahas sensori dan lain-lain. Di sensori tadi ya, panca jadi indera ya. kalau melihat dari desain ini Pak, apakah sudah mencapai dari ikigai? Jadi dari kayak usaha membuat hal-hal yang indah, ada pohon, ada air, terus ada warna yang warnanya itu abu-abu. Abu-abu itu kalau ada psikologi warnanya berarti dia memberikan ketenangan sebenarnya. Karena abu-abunya bukan abu-abu yang memekakkan mata, tapi abu-abu yang menenangkan. Jadi abu-abunya juga sudah cukup menenangkan. Masuk ke dalam sana, tanaman-tanaman hijau itu masuk ke arah pokoknya masuk membuat kita jadi merasa tenang. Terus penggunaan elemen-elemen kayu, dan yang paling saya senang tadi karena ada gemerickan air. Ada sebagian klien itu sangat senang mendengarkan bunyi gemericik air. Tapi itu lagi tadi kembali Pak, bahwa tidak semua klien itu juga senang dengan gemericik air. Setuju. Ya, jadi ada klien saya itu tidak suka dengan gemericik air karena merasa itu pemborosan air. Dipikir itu adalah air yang dibuang, termasuk saya. Tapi beberapa yang lain senang. Ada klien saya pokoknya sebisa mungkin saya bisa mendengarkan gemericik air. Nah berarti masalah karakter, pengenalan hal-hal banyak elemen Pak ya. Saya kalau menjelaskan nanti terlalu panjang. Tapi ini sudah sangat-sangat baik untuk masalah ikigainya. Jadi ada ketinggian di mana kita bisa melihat sekitar. Kenapa sih setiap orang sekarang pada minta dibuatin rooftop? Itu klien saya pasti pada minta, kalau bisa buatin rumah, boleh nggak ada dak di lantai 3 biar kami bisa bikin barbecue, bisa melihat sekitar. Ini bahasa umum Pak ya, saya tidak pakai bahasa-bahasa interior atau arsitek. Itu karena mereka ketika di atas itu mereka mendapatkan angin yang cukup. Angin yang cukup itu membuat mereka segar tanpa menggunakan AC. Dan barbeque-nya mestinya pada malam hari atau sore hari di mana matahari sudah tidak panas terik, dan itu membuat mereka bisa melihat ke sekelilingnya. Melihat ke sekeliling ini pertama memuaskan pandangan. Terus mereka bisa melakukan pengenalan terhadap sekitar. Tadi sudah dibahas teritori. Semakin bisa kita mengenali lingkungan itu, maka kita akan semakin mengenal sekitar, dan itu membuat kita lebih tenang atau enggak. Saya nggak bisa bilang mengatakan itu tenang karena bisa jadi bahwa lega gitu. Iya. Tapi tidak bisa juga mengatakan lega Pak. Kalau dia melihat sekitar, kok ada pasar, kok ada gini, itu kan juga berpengaruh. Iya. Jadi ya, tapi kalau dia melihat sekitar ternyata dia tenang dengan kondisi itu, bagian dari teritori bahwa dia sudah menguasai sekitarnya, membuat dia jadi merasa lebih, ini adalah bagian dari saya, seperti itu Pak. Nah ini juga tadi karena ada ketinggian, bisa melihat sekitar, terus masuk, ada gemericik air, terus ada kolam sekeliling, walaupun ternyata tadi ada sedikit masalah ya, yang bagian depan tidak bisa. Benar. Ya, tapi terus ada lighting, pewarnaan, penggunaan material alami dan lain-lain, ini sudah sangat menenangkan dan membuat sangat bagus sekali menurut saya. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak loh Mas Sugeng daripada Pak. Sedikit boleh ya Pak? Ya, boleh. Jadi booth-nya ini luar biasa menurut saya. Waduh, benar Ibu. Benar. Bukan karena saya host kan? Bukan, karena kita biasanya ke SBC itu nggak ada yang setinggi ini, dan maksudnya maksimal gitu. Jadi buktinya itu sampai Bu Devi itu minta foto di situ ya Bu Anggra ya. itu luar biasa. Bu Devi itu anak kita. Kereta. Beliaunya itu
ke Malang Pak, dalam 1 jam itu bersama Bu Amra dapat 5 kafe Pak, khusus untuk foto-foto tempat yang bagus. Jadi otomatis kalau Bu Amra sama Bu Devi sudah kepengen banget foto di situ tuh sudah luar biasa banget Pak. Terima kasih banyak Bu Devi sama Bu Amra. Waduh, kita terhormat banget loh. Oke, jadi kita langsung masuk aja sesi pertanyaan dengan Bu Dokter Psikiater Bu Damba. Bu, tadi sudah sempat menyinggung terkait mental dan ikigai ya, kesehatan mental dan ikigai kaitannya. Bagaimana pandangan Ibu tentang mental health issues akhir-akhir ini? Masalah kesehatan mental akhir-akhir ini makin naik, makin turun, stabil, atau bagaimana? Proyeksinya ke depan bagaimana? Iya, sebetulnya kalau kita ngomong tentang kesehatan mental akhir-akhir ini ya, memang agak susah juga ya, karena kita bandinginnya itu kalau secara statistik kan mungkin yang dulu-dulu nggak screening gitu ya. Oke, sekarang alat screeningnya makin canggih ya. Dan sekarang saya lihat di media sosial itu yang namanya kesadaran terhadap kesehatan mental itu kan tinggi sekali ya, nggak kayak misalnya 10 tahun yang lalu gitu, dimana itu masih tabu sekali kan ya. Nah, tapi saya lihat memang sejak pandemi ini itu ada survei dari PDSKJI ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Mereka mensurvei kira-kira 4.000 orang lewat website, dan di situ ada penemuan yang cukup serem ya. Katanya ada 1 dari 5 orang Indonesia itu pernah berpikir lebih baik mati saja. 1 dari 5 orang itu 20% guys. Iya, dan itu sejak masa pandemi memang, sejak masa pandemi. Nah itu. Iya, itu deh. Jadi memang mungkin karena globalisasi ya dan lain-lain. Tapi kalau hubungannya sama ikigai ya Mas ya. Terus saya tadi juga suka nih sama penjelasan dari Mbak siapa tadi ya? Bu Anggra. Bu Anggra ya, Iya. menajamkan pikiran ya. Sebetulnya itu kalau di dalam konsep kesehatan mental ya Mbak ya, ada hubungannya sama tadi ya grounding atau mindfulness ya. Jadi menajamkan seluruh panca indera itu. Jadi kita orang-orang yang overthinking itu kan biasanya memang mereka lebih fokus ke masa lalu atau masa depan ya. Dengan kita menajamkan panca indera kita tadi ya, dengan terus desain interior yang bagus banget, yang tadi udah disampaikan ya, ada gemericik air ya, terus ada warna-warna nuansa alam, itu bisa membawa kita pada masa kini gitu. Kan pernah dengar ya, ada filsuf yang pernah bilang kalau kita hidup di masa lampau maka kita akan depresi. Kalau kita hidup di masa depan maka kita akan cemas ya. Kalau kita mau damai maka hiduplah di masa kini. Jadi saya rasa ikigai itu sangat amat diperlukan ya untuk keseimbangan ini, karena kan menjalani kehidupan secara utuh ya. Kalau tadi ada orang yang pernah mikir lebih baik mati aja ya, berarti mungkin memang karena kan salah satu syarat dari mental yang sehat itu adalah mempunyai tujuan hidup ya, purpose of life. Purpose of life, betul. Sementara orang-orang yang memang kehilangan elemen-elemen di sini, tentunya dia sudah nggak punya tujuan hidup Nggak lagi. ada tujuan hidup. Jadi mereka memutuskan untuk mau mengakhiri hidupnya. Jadi kalau mereka udah menemukan ikigai, ya kan, meskipun nggak kena 4-4-nya, tapi setidaknya salah satu aja, setidaknya dia masih mau berusaha untuk move on ya, masih carry on ya dengan hidupnya itu. Jadi nggak memutuskan untuk mengakhiri hidup. Jadi ikigai itu sebenarnya konsepnya bagus ya Bu ya. Kalau misalnya semuanya menerapkan atau mengetahui ikigai ini kan tentunya kita bisa mencegah banyak teman-teman kita di luar sana untuk yang berpikiran aneh-aneh mau mengakhiri hidupnya. Karena kan yaitu pikiran itu yang sangat membahayakan, mengkhawatirkan ya. Oke, tadi Bu Damba sudah menjelaskan kan banyak yang mengalami mental health issues akhir-akhir ini ya. Itu apalagi pandemi juga memperparah itu, ya kan jarang keluar ketemu orang, jadi kita kayak terperangkap di lingkungan kita sendiri ya kan. Nah, zaman dulu itu kan kelihatannya jarang yang kena ya. Akan tren, tapi Bu Damba tadi sudah menjelaskan juga karena dulu alat testingnya, screeningnya nggak selengkap sekarang ya. Sekarang banyak yang juga suka self-diagnose atau jadi mereka mendiagnosa dirinya sendiri. Saya ini OCD loh, saya ini stres, saya depresi, saya bipolar dan lain-lain ya kan. Karena kenapa kok mereka bisa berkata demikian? Karena ya informasi yang ada di internet, dunia digital itu kan udah komplit ya. Maksudnya inilah simptomnya kalau Anda bipolar, inilah simptomnya kalau Anda OCD dan sebagainya. Jadi itu memang begitu ya Bu ya? Iya, Trennya memang gitu ya, makanya makin meningkat ya grafiknya untuk orang yang terkena mental health issues ini. mungkin memang itu kayak apa ya, dilematis juga ya. Di satu sisi memang orang semakin sadar sama kesehatan mental. Kebetulan pasien-pasien saya tuh kebanyakan
kebanyakan anak-anak Gen Z ya mungkin ya. Jadi yang usianya ya remaja gitu ya atau dewasa muda gitu. Tapi memang di satu sisi mereka jadi kebablasan gitu kan, self diagnose sendiri. Padahal saya sendiri ya yang seorang psikiater ya, saya nggak boleh nih mendiagnosis diri saya sendiri. Oh saya ini gangguan cemas, saya ini gangguan depresi, nggak bisa. Karena kan apa ya, kita manusia itu kan punya yang namanya emosi ya. Dan pikiran kita itu difilter oleh emosi itu. Jadi kalau misalnya kita mendiagnosis diri kita, walaupun saya profesional, saya akan cenderung melebihkan atau mengurangi itu. Nah, apalagi kalau yang bukan profesional mungkin malah dilebih-lebihkan ya gitu. Iya tentunya, iya kan. Gitu ya. Nah ini menarik ini, ibunya menyebutkan generasi Z. Buat teman-teman yang nggak tahu, generasi Z itu adalah yang tahun kelahiran 1995 sampai 2010. Mungkin saya dikoreksi Bu kalau saya salah. Nah kalau sebelumnya Gen Z ini adalah Gen milenial. Generasi milenialnya ini saya juga Bu, milenial ya. Nah generasi milenial ini tahun kelahirannya 80 sampai 95, betul? Oke, nah tapi yang setelah Gen Z ini apa ya Bu ya? Yang masih tahun kelahirannya di atas 2010 nih. Generasi apa ini? Y. Generasi Y. Dan Gen Z ini dikenal sebagai Strawberry Gen, betul Bu? Strawberry Gen, Strawberry Generation atau squishy ya. Itu betul nggak sih? Iya, ini ada ulasan yang menarik ya. Kemarin saya baru lihat YouTube-nya dari Dr. Jimmy Adian ya, seorang psikiater yang terkenal. Jadi memang Strawberry Generation itu kan karena kayak strawberry itu kan kayak cantik gitu ya, tapi rapuh, kenyal-kenyal. Sebenarnya pinter-pinter, generasi Z itu sangat pinter-pinter dalam masa depan generasi bangsa kita itu. Tapi rapuh. Ya, nah ini ada yang menarik sih sebenarnya. Jadi ternyata Strawberry Generation itu awalnya bukan dialamatkan untuk generasi Z justru. Jadi generasi yang kalau yang mahasiswa sekarang kan generasi Z ya. Tapi justru awal pertama yang bilang itu generasi Z itu adalah generasi kita, generasi milenial. Oh gitu. Jadi generasi yang sebelumnya itu menamai kita generasi strawberry, generasi yang rapuh ya. Nah, jadi mungkin ada kecenderungan kalau misalnya orang itu, ya kan misalnya orang-orang yang ini ya, ospek lah ya, ospek kan kalau misalnya senioritas dan junior, kan kita sering bilang ya bahwa dasar anak-anak yang sekarang itu nggak kompak gitu kan ya, junior kita. Nah, terus juniornya sekarang itu lemah, cengeng ya. Padahal mungkin kita kalau di menurut senior kita juga seperti itu. Jadi mungkin kita cenderung melabel gitu. Dan sebetulnya ada penelitian yang menarik ya tentang generasi sekarang itu yang kita anggap rapuh gitu ya. Ternyata kalau dibandingkan sama generasi milenial dan generasi sebelumnya, ternyata generasi yang sekarang itu malah justru lebih bisa menunda keinginan. Ya. Bisa menunda keinginan. Keinginan apa nih? Keinginan kan banyak. Iya. Jadi ada yang namanya delayed gratification ya. Delayed gratification. Jadi misalnya kita ingin sesuatu ya, tapi nggak instan. Nah, jadi kita harus bekerja, harus berusaha seperti ikigai ini. Ini kan proses ya untuk mencapainya. Nah, ternyata generasi yang sekarang itu, yang anak-anak muda sekarang itu lebih bagus dalam bisa menunda keinginan itu dibanding generasi kita. Sebetulnya kalau misalnya ada yang bilang anak sekarang itu lebih lemah ya, lebih aku nggak benar juga sebetulnya, karena mereka sebetulnya lebih justru lebih tahan banting gitu. Cuman karena tadi kesadaran tentang kesehatan mentalnya semakin tinggi, kayaknya screening itu jadi lebih banyak. Padahal dulu mungkin zaman kita itu malah lebih banyak lagi, tapi nggak screening gitu. Karena nggak ada yang mau berobat ke psikolog atau ketahuan gitu ya. Mereka nggak self-aware juga ya. Ada yang mengacungkan tangan ya untuk bertanya mungkin tadi siapa ya? Tadi ada yang mengacungkan tangan mau bertanya kepada Bu Damba atau ke kami? Gak ada? Gak ada kayaknya Bu. Oh ada ya? Bu Anggra? Cek, oke. Pertanyaan saya buat Dr. Damba. Yang pertama saya mengagumi namanya dok, bagus sekali. Yang kedua ini pertanyaan manusia ini kan memiliki level stres yang berbeda dok. Jadi kita tuh ada yang mudah stres, ada yang enggak. Ini terkait dengan interior. Apakah bagaimana kami sebagai desainer interior itu harus merespon level stres manusia yang berbeda itu dok?
apakah dengan menciptakan desain sesuai stimulasi khusus gitu, punya untuk manifestasi ini kita harus bikin kayak gini atau bagaimana? Apakah sebaiknya ada perbedaan desain atau bagaimana? Pertanyaan sekarang. Terus boleh sekalian kedua bicara. Lagi buat dokter. Iya. Biar nggak mengantuk. Biar nggak ngantuk Pak Turi, biar saya kasih pertanyaan. Sudah kriuk-kriuk ya Pak Turi. Untuk Pak Turi gampang aja waktunya. Bukan pertanyaan disertasi. Pak Turi tadi tips and tricks desain interior itu banyak menyebutkan bahwa kita harus berfokus pada pengguna. Jadi mungkin sama dengan pertanyaan tubuh data. Manusia itu kan beda-beda gitu. Bagaimana kalau misalnya kita mendesain public space? Tadi contohnya banyak personal space. Dan bagaimana kalau kita mendesain public space? Apa yang harus kita lakukan as designer? Dan untuk itu aja sih pertanyaan. Yang ketiga untuk Bu Menteri, pertanyaannya adalah ikigai ini sama nggak sih dengan feng shui sebenarnya kalau dihitung? Langsung. Itu, terima kasih. Pertanyaannya bobotnya berat-berat ini. Mungkin dimulai dari Bu Damba dulu nanti pertanyaan pertama ya. Iya. Boleh tolong dijawab. Baik, ya. Mungkin kalau poin-poin interior, saya rasa Bu Putri dan Pak Turi pasti lebih paham ya. Cuman mungkin saya bilang kita kan nggak bisa menyenangkan semua orang ya Mbak ya. Cuma mungkin kalau saya pernah baca ya Mbak ya, kalau soal public space itu ada warna-warna yang secara universal ya, itu orang banyak yang suka gitu. Nah, kalau saya baca kayak semacam ya pencahayaan yang tidak terlalu terang tapi juga nggak terlalu gelap gitu ya, yang sesuai dengan standar ya, dengan fungsinya juga. Terus kemudian karena itu sangat mempengaruhi mood tim, karena warna-warna yang cenderung gloomy ya, itu juga mempengaruhi mood seseorang gitu. Terus juga kalau saya pernah baca itu justru yang semakin minimalis itu justru semakin membuat konsep tenangan ya atau ikigai keseimbangan itu juga semakin baik. Nah, jadi tapi sekali lagi tadi seperti yang sudah disampaikan ya, tentu kalau misalnya kita punya personal request ya, yang mungkin kita sesuaikan ya. Tapi kalau sejauh yang saya tahu ada sih Mbak, jadi psikolog interior itu ada sendiri memang. Jadi yang dia bekerja yang tadi saya bilang eco psychology atau eco psychiatry itu, jadi dia punya kayak semacam psikometri ya, jadi kayak kuesioner, nanti dijawab sama kliennya. Nah nanti dia akan bisa cocok nih, oh si klien ini lebih cocok sama warna, bentuk, dan desain yang mana. Mungkin nanti lebih gitu ya, saya share juga yang tentang psikometrinya itu ke Bu Putri sama Pak Turi. Terima kasih Bu Anggra. Pak itu kan biasanya kalau ujian itu kan satu mahasiswa 3 penguji, ini 1 penguji 3 mahasiswa rasanya. Terima kasih Bu Anggra. Jadi saya sebenarnya terus terang belum terlalu mendalami Feng Shui Bu Anggra. Cuman yang saya sempat baca-baca, kalau Feng Shui itu berkaitan dengan keberuntungan siu seperti itu. Jadi tapi itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa itu tidak rasional, enggak. Mungkin dibalik itu dengan hitungan-hitungan hari dan lain-lain itu mungkin ada kaitannya dengan multiverse, universe gitu kan, kekuatan metafisika dan lain-lain. Itu mungkin bisa aja gitu, bisa aja Feng Shui itu bisa aja. Kemudian juga di Jawa itu juga ada kan, misalkan nih kalau masih di dusun-dusun itu arah hadap awonan itu kan nggak boleh menghadap ke arah barat karena itu tenggelamnya matahari dan lain-lain. Itu kearifan lokal yang mungkin kita menganggapnya seperti apa, dalam tanda kutip kayak apa namanya, mitos gitu ya, mitos, betul, mitos. Tapi mungkin kalau itu diteliti itu ada ininya, ada kaitannya dengan teknis, ada kaitannya dengan itu tadi metafisika. Jadi kembali ke ikigai,
kembali ke ikigai itu menurut saya beda arahnya. Kalau ikigai itu lebih ke arah bagaimana kalau di dalam rumah ya, bagaimana orang itu menjadi nyaman di situ. Jadi dari misalkan kami mau membangun rumah gitu ya, kami itu kepingin tampilannya yang seperti apa gitu kan. Berarti kan itu dilihat dari orang luarnya seperti apa gitu kan, kepinginnya seperti itu. Tapi di dalamnya juga kita kepingin melakukan kegiatan yang kita cintai gitu, kita lakukan gitu kan. Jadi kita bisa nggak membayar itu semua gitu, keinginan itu semua. Jadi pada waktu kita di dalam itu kita nggak kepikiran over budget dan lain-lain gitu, jadi nggak tenang gitu. Jadi maksudnya bagaimana suatu ruangan itu bisa menimbulkan rasa, kalau saya kembali ke rasa bersyukur itu gitu. Makanya kenapa mungkin orang-orang yang di Jepang itu hidup lama, karena konsep bersyukurnya itu sangat kental gitu. Jadi dia mensyukuri, jadi ya sudah tenang gitu, kayak gitu. Pasti berat. Bu Damba, saya ada dua pertanyaan lagi. Kita mengakhiri sesi talk show ini, waktu sudah tinggal sedikit. Apakah Bu Damba ini sudah menemukan ikigai dalam hidup ibu? Nah, boleh nih spill sedikit dulu. Berat ya. Cuma sebetulnya kalau mungkin ya satu-satu ya, apa yang saya suka ya, saya suka dengan profesi saya sekarang ya, sebagai dosen dan sebagai seorang psikiater. Passionnya masuk ya. Passion masuk ya. Passion, vocation, what the world needs of course ya kan. Apalagi Yeah. banyak orang yang mau mengakhiri itu 20% ya katanya. Iya. Jadi udah nemu kayak ini. Sebetulnya iya, passion udah ya. Profession iya, saya dibayar ya, alhamdulillah ya. Iya. Terus kemudian what the world needs harusnya iya ya, kita kan menolong orang dan Iya. bisa Yes. berbagi ilmu dengan orang ya. Saya Tapi rasa sudah. sejujurnya Belum kan? kadang tentunya itu ya, yang sekali lagi tadi bahwa kesempurnaan itu nggak ada ya, dan kita nggak bisa bilang kalau kondisi well-being kita itu selalu linear ya, pasti ada up and down-nya ya. Kadang saya juga ngerasa burnout mungkin ya, kadang kita ngerasa kewalahan dengan pekerjaan saya, kadang kok nggak seimbang ya, kayaknya kok antara load pekerjaan sama kesehatan saya juga nggak timpang Work gitu. life balance mungkin yang Iya, dimaksud benar. ini. Work life Ini balance kan kurang. ikigai itu juga masuk ke situ juga ya, work life balance. Jadi kadang sudah, kadang enggak gitu ya. Cuman saya sih mau bilang ya, kalau ikigai ini kan sebetulnya konsepnya juga kebahagiaan ya, bahwa itu semua suatu proses ya, dan kebahagiaan itu kan nggak harus kita temui di ujung jalan ya. Jadi kebahagiaan itu juga bisa sambil jalan gitu. Jadi ya nggak apa-apa, kita proses aja dalam mencapai ikigai ini, maksud saya gitu. Mungkin. Jadi saya rasa pun ya kan nanti mereka kita semua itu butuh waktu ya kan, semua itu perjalanan proses. Meskipun kita merasa udah ketemu ikigai, tapi ikigai kita itu terus berevolusi karena ya itu tadi kebutuhan hidup makin berubah ya. Mungkin dulu nggak punya cucu, nanti tiba-tiba punya cucu ya kan. Nanti berubah nanti prioritas dalam kehidupannya. Pertanyaan terakhir nih, udah Mbak. Adakah saran untuk teman-teman yang hadir di sini atau maupun yang di rumah yang nanti akan mendengarkan recordingnya ini, cara kita untuk membantu teman kita yang berpikiran untuk mau mengakhiri hidupnya, atau 20% 1 dari 5 orang yang secara statistik tadi udah sebutkan. Mengakhiri hidup itu ya. Sarannya apa nih? Biar gampang, mungkin saya singkat 3L ya. Look, listen, and link ya. Listen Ya. and link. Jadi lu Coba-nya? lihat dulu tanda-tandanya ya. Kita nggak kira-kira orang-orang yang ingin mengakhiri hidup itu kan ada tanda-tandanya ya. Iya. Dia sering mengatakan bahwa saya lelah, saya capek, saya ingin tidur nggak bangun lagi ya. Saya ingin mati. Atau juga dulunya sosial ya, rame orangnya, suka ngobrol, tiba-tiba suka menyendiri. Nah, terus kemudian dia juga kok ini ya sering ada perilaku yang membahayakan diri, minum alkohol berlebihan ya. Itu look yang pertama, lihat tanda-tandanya. Kedua, listen, dengerin aja, dengerin tanpa menghakimi, nggak usah bilang bunuh diri itu kan dosa atau apa. Mereka nggak butuh dihakimi ya, mereka udah merasa bahwa mereka itu beban, bahwa mereka itu bersalah. Kalau kita menghakimi mereka akan semakin depresi lagi gitu ya, semakin ingin mengakhiri hidup. Jadi listen. Yang ketiga, link artinya menghubungkan dengan profesional.
menghubungkan Ya, dengan jangan self darkness, tapi Iya. carilah pertolongan ya kan dari profesional. karena Benar. kalau kita udah mau bunuh diri ya mas, itu kan gawat darurat medis ya. Yes, Sama yes. kayak orang lagi sesak nih, Emergency. emergency, orang lagi sesak karena COVID, nggak mungkin kita obatin sendiri kan, kita harus datang ke profesional. Jadi dan hubungkan mereka dengan support system tadi saya bilang juga ya, dengan Support system. ini ya. Jadi stay connected dengan lingkungan sekitar ya, dengan profesional dan lain-lain, itu yang membuat mereka akhirnya bisa menemukan alasan untuk bertahan hidup. Ini kalau saya nggak salah lihat, Budamba ini juga kalau nggak salah ketua asosiasinya kayak prevention suicide gitu nih, bukan? Anggota mas. Anggota ya? Anggotanya Belum ketua ya? saya sama ibu gitu kan ini dunia soalnya masih amin deh ya. Di dunia ya? Saya anggotanya. Ya, Masih ya. Makanya beliau sangat expert sekali, makanya tahu statistiknya 1 dari 5 ya kan yang berpikiran seperti itu. Oke, nah ini waktu udah habis ya kan, semoga teman-teman sudah mengenal konsep Ikigai sama kaitannya dengan desain interior dan psikologi, dibantu oleh 3 narasumber kita yang terhormat. Saya juga salut banget nih sama Pak Turi, Bu Putri, sama Bu Damba. Harapan saya adalah Anda menemukan Ikigai Anda masing-masing dan jalani hidup Anda dengan penuh makna. Maka Anda semua akan senantiasa berbahagia dan berumur panjang. Apabila Anda merasa memiliki kendala dengan kesehatan mental Anda, jangan self darkness, tapi lebih ke carilah pertolongan, ya kan? Kalau ada pikiran mau mengakhiri kehidupan atau sesuatu yang urgent, ya kan? Ini bisa ke Budamba. Bercanda ya, Bu, ya? Nggak cuma Budamba ya. Ini psikolog atau psikiater bisa membantu Anda. Terakhir kali saya mau mengingatkan, jangan lupa untuk mampir ke Dunia Adres kalau belum mampir ke Dunia Adres, karena ada giveaway untuk kontes dan juga note to self ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mengeluarkan undang-undangnya ya kan, apa yang ingin dikatakan ke dirinya sendiri, itu bisa. Nanti akan berhadiah juga. Oh iya, untuk sertifikat ya kan, baik teman-teman mahasiswa untuk bisa mendapatkan sertifikatnya, bisa tolong nanti ke meja di depan sini, nanti dibantu sama staf saya, ada nanti QR code-nya yang bisa di-scan. Saya ingin mengucapkan Oya Suminasai, Arigato gozaimasu, sayonara. Selamat malam, terima kasih banyak, dan sampai jumpa di lain waktu nanti. Terima kasih banyak.